Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada IKadek Satria Rencana dengan NIM 19011004, dan yang kedua ada Kadek Sutawan dengan NIM 19011025. Baik, di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan materi dari mata kuliah konsentrasi keuangan mengenai struktur modal. Suatu perusahaan dalam menjalankan selalu membutuhkan tambahan modal. Pada saat perusahaan didirikan, pemilik bisa menentukan sumber modal apa yang dipakai. Perusahaan dituntut agar selalu inisiatif, kreatif, inovatif, agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam upaya memenangkan persaingan pasar. Sehingga keberhasilan suatu perusahaan menguasai pasar akan semakin mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan modal di dalam perusahaan-perusahaan yang dimana akan memberikan pengaruh atas struktur modal perusahaan. Nah, untuk itu kelompok kami akan membahas 5 poin dari materi struktur modal tersebut. Yang pertama, kami akan membahas pengertian struktur modal. Yang kedua, kami akan membahas mengenai komponen struktur modal. Dan yang ketiga, kami akan membahas mengenai bagaimana sih struktur modal yang optimal tersebut. Dan yang keempat ada keputusan dari struktur modal. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang menentukan dalam pemilihan struktur modal. Jadi, yang pertama ada pengertian struktur modal. Modal adalah hak atau sebagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam pos modal atau modal saham. Keuntungan atau laba yang ditahan atau kelebihan aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh uangnya. Ini disampaikan oleh ahli Munawir tahun 2001. Dan menurut Halim dan Sarwoko tahun 2008, struktur modal adalah kombinasi antara hutang baik itu dalam bentuk hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek dengan modal sendiri untuk membelanjai aktiva-aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi menurut Halim tahun 2007 pada halaman 78, struktur modal adalah penimbangan antara jumlah hutang jangka pendek yang bersifat tetap dan hutang jangka panjang atau saham reference dan saham biasa. Jadi, struktur modal merupakan suatu perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba yang ditahan dan juga dengan pengertian kepemilikan perusahaan. Dalam pengambilan keputusan keuangan, struktur modal adalah suatu yang sangat penting. Hal ini menentukan kemana perusahaan tersebut akan mengalir. Nah, yang kedua ada komponen struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang jangka panjang ataupun hutang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba yang ditahan dan juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Komponen struktur modal menurut Bambang Rianto tahun 2008 pada halaman 227 terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada modal asing atau hutang merupakan
salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan dalam perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Modal asing atau modal sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Sebagian besar hutang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk menyelenggarakan usahanya. Yang kedua ada hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah merupakan hutang yang jangka waktunya atau lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Bentuk-bentuk hutang jangka menengah adalah yang pertama ada term loan, merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Ada leasing, merupakan suatu alat atau cara mendapatkan servis dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kita menjual obligasi untuk mendapatkan servis dan hak milik atas aktiva tersebut. Bedanya leasing disertai dengan hak milik. Yang ketiga ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jangka waktunya adalah panjang, pada umumnya lebih dari 10 tahun. Adapun jenis dan bentuk utama dari hutang jangka panjang antara lain ada pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Nah, untuk yang kedua ada modal sendiri atau ekuitas. Merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan terbentuk perseorangan antara lain ada yang pertama, modal saham adalah cara tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu perseorangan. Yang kedua ada cadangan. Nah, cadangan dimasukkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari beberapa tahun berjalan. Nah, yang selanjutnya ada laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dapat sehingga dibayarkan sebagai dividen dan sebagai ditahan oleh perusahaan. Struktur modal sangat penting dalam membiayai aktivitas operasional perusahaan. Besarnya struktur modal sangat tergantung dari komposisi sumber daya yang diperoleh dari pihak internal maupun pihak eksternal yang berupa hutang dan modal sendiri. Struktur modal yang optimal. Struktur modal yang dipilih haruslah yang memaksimumkan ke saham perusahaan. Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya utamakan pemenuhan dengan sumber dana dari dalam perusahaan, maka hal ini dapat menyebabkan berkurangnya ketergantungan kepada pihak luar. Bila ingin memaksimumkan harga per saham, maka harus mengoptimalkan struktur modal perusahaan tersebut dengan berusaha keras supaya biaya modal menjadi seminimum mungkin jumlahnya. Keputusan dari struktur modal. Keputusan manajer keuangan yang berkaitan dengan struktur modal tentu tidak lepas dari risiko. Risiko dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu risiko bisnis dan risiko keuangan. Risiko bisnis menggambarkan beberapa risiko saham perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan hutang. Dan risiko keuangan merupakan tambahan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham apabila perusahaan menggunakan hutang dalam struktur modalnya. Risiko tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi manajer keuangan dalam membentuk struktur modalnya. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan struktur modal. Ada 16 faktor yang menentukan pemilihan struktur modal, yaitu lokasi distribusi keuangan, kebijakan dividen, risiko kebangkrutan, struktur aktiva, tingkat pertumbuhan, pajak, sikap manajemen, kondisi pasar, stabilitas penjualan dan keuntungan, pengendalian, stabilitas penjualan, elektrisitas operasi,
probabilitas, kendali, sikap kreditur, dan kondisi internal perusahaan. Kesimpulan, struktur modal adalah buaran antara perpaduan daur hutang jangka panjang, saham peperan, dan saham biasa. Struktur modal yang ditargetkan adalah perpaduan antara hutang, saham peperan, saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Sedangkan struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian, sehingga memaksimumkan harga saham. Struktur modal merupakan populasi keuangan antara utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal sendiri yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan. Struktur modal merupakan cerminan dari kebijaksanaan perusahaan dalam membentuk jenis sekuritas yang dikeluarkan karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis bondnya yang membentuk kapitalisasi adalah struktur modalnya. Keputusan struktur modal berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai struktur modal yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.